Utama. Quick Stop. Place. WhatsApp. Text to. Ini masih ada kelanjutan dari cerita Sirba. Ini maksudnya bukan part, tapi cuma beda series saja. Sebelum kita masuk ke cerita Sirba, kita akan mengikuti cerita dari sudut pandang lain, yaitu Amin. Ada hubungannya nanti. Jadi Amin ini adalah salah satu anak buah dari bosnya Siru. Jadi, di rumahnya Amin itu katanya ada makhluk mengerikan sampai membuat bapaknya sakit parah tanpa ada penyebab. Jadi sejak Amin berusia kurang lebih 5 tahun, bapaknya bekerja sebagai penjual kain terbesar di daerah Sumatera Barat hingga Amin berusia remaja. Jadi setelah Amin lulus dari SMA dan bekerja di tempatnya bosnya Siru, orang tuanya Amin itu mulai sakit-sakitan. Setelah diperiksa oleh dokter, anehnya bapaknya sehat-sehat saja dan tidak memiliki penyakit apapun. Dan itu bisa kita simpulkan, kalau bapaknya Amin kemungkinan terkena santet dari salah satu pesaing dari bisnisnya bapaknya Amin. Oh ya, saya lupa kasih tahu, ibunya Amin itu sudah meninggal di saat Amin berusia 9 tahun. Dan di saat itu, pekerjaan bapaknya Amin semakin berkembang pesat tanpa kendala. Itu membuat salah satu dari pesaing merasa iri dan pada akhirnya pesaing itu mengirim santet di rumahnya Amin. Sampai suatu ketika, di rumahnya Amin, Amin melihat bahwa di atas atap rumahnya itu ada sosok hitam besar yang benar-benar menyeramkan bagi Amin. Itu pertanda bahwa ini adalah awal malapetaka untuk Amin dan keluarganya. Jadi di rumahnya Amin itu anggota keluarganya ada Om Tono. Om Tono itu omnya Amin. Sedangkan Tante Anis itu tantenya Amin. Jadi semenjak bapaknya Amin sakit dan parah, hampir setiap malam Amin selalu diteror oleh sosok mengerikan di rumah itu. Sekarang kita akan mengikuti sudut pandang dari ceritanya Siru dan Bagong. Jadi, 2 tahun kemudian, Siru dapat kabar dari si bos, kalau di rumahnya salah satu dari anak buahnya si bos itu sedang mengalami hal mistis di rumah itu, kata si bos. Lalu Siru bertanya kepada si bos, siapa orang yang bos maksud? Lalu si bos menjawabnya, kalau orang yang terkena teror itu namanya Amin. Siru yang tidak kenal dengan orang itu cuma hanya bisa berpikir, kok bisa ya di rumahnya orang itu ada makhluk mengerikan di rumah itu. Setelah membaca pesan dari si bos, Siru langsung menyampaikan hal itu ke ibunya dan Bagong tentang hal itu. Mendengar hal itu, Bagong dan ibunya Siru langsung waspada, karena sosok itu bakalan meneror rumahnya Sirba juga. Dan benar saja, besoknya Siru dan Bagong terkejut, bahwa di bawah kolong kasurnya Bagong itu ada sosok hitam besar yang mengerikan itu. Melihat itu, Siru dan Bagong langsung lari kocar-kacir tanpa arah sampai tidak sengaja mereka nabrak ibunya Siru yang sedang membawa makanan dari dapur untuk sarapan. Ternyata baru pertama kalinya Siru dan Bagong melihat sosok sebesar itu. Setelah sarapan, mereka berdua akhirnya bercerita tentang hal itu ke ibunya. Mendengar cerita dari Siru dan Bagong, ibunya Siru langsung merasa bahwa ini ada hubungannya dengan apa yang telah dialami oleh Amin. Lalu ibunya Siru langsung mengingatkan kepada anak-anaknya untuk selalu berdoa dan minta petunjuk supaya gangguan di rumahnya Sirba itu cepat hilang. Beberapa jam kemudian, bosnya Siru menelpon Siru dan mengabarkan bahwa keadaan di rumah Amin semakin bahaya. Mendengar kabar dari si bos, Siru langsung menutup teleponnya dan siap-siap. Sebelum menutup teleponnya, Siru meminta ke bosnya untuk mengirim alamat rumahnya Amin. Setelah diserlok, Siru langsung tutup teleponnya dan langsung siap-siap pergi ke rumahnya Amin. Oh ya, untungnya dia tidak lupa untuk mengajak si Bagong juga untuk menemaninya. Sebelum berangkat tak lupa mereka berdua berpamitan kepada sang ibu. Setelah pamitan, mereka berdua langsung pergi ke rumahnya Amin menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, Siru dan Bagong berjalan lumayan ngebut untuk menuju ke rumahnya Amin. Jadi yang bawa motornya itu Siru. Sedangkan Bagong itu di belakang alias dibonceng Siru. Sesampainya mereka di rumahnya Amin, mereka langsung mengetuk pintu dan mengucap salam. Setelah ditunggu-tunggu lumayan lama, akhirnya keluar satu orang laki-laki, ternyata itu adalah Om Tono, omnya Amin. Lalu Om Tono langsung mempersilahkan mereka berdua buat masuk. Setelah berkenalan dengan omnya Amin, pada akhirnya Tante Anis datang juga. Ternyata beliau habis dari pasar untuk membeli jajanan buat si Amin ini.
Setelah mengasih jajanan ke Amin dan mereka berdua, Amin dipanggil oleh tantenya. Akhirnya Amin keluar dari kamar beserta bapaknya dan memperkenalkan diri. Bapaknya Amin memperkenalkan diri dengan nama Pak Herman. Setelah berkenalan, Siru langsung bertanya kepada Pak Herman tentang yang sebenarnya, lalu beliau menjelaskan, kalau beliau itu bekerja sebagai pengusaha kain terbesar di pabrik itu. Jadi setelah ibunya Amin meninggal, pengusaha beliau semakin berkembang dan semakin maju, dan itu membuat salah satu pesaing dari beliau itu tidak suka dengan kemajuan beliau, sampai pada akhirnya pesaing itu mengirimkan sebuah makhluk terbesar dan mengerikan itu. Dan karena itulah beliau mengalami penyakit yang tidak bisa dipraktisikan. Namun pada akhirnya penyakit beliau lumayan berkurang, tapi tetap, makhluk itu masih suka nongol di saat malam hari tiba, dan itu membuat Amin selalu ketakutan dari malam hingga pagi menjelang siang. Mendengar cerita dari bapaknya Amin, Siru dan Bagong langsung keingat, bahwa ia pernah melihat sosok itu di bawah kolong kasurnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang telah dilihat oleh Amin sebelumnya. Kata bapaknya Amin yaitu Pak Herman, sebelum Siru dan Bagong datang, itu keadaan rumah itu semakin keos karena ketakutan yang Amin rasakan itu lebih parah dari yang sebelumnya. Namun setelah Siru dan Bagong datang, keadaan kembali normal, tapi tetap, Amin ini badannya masih lemas karena habis melihat sosok itu. Setelah itu Pak Herman langsung menyarankan kepada mereka semua, untuk menyiramkan garam kasar ke setiap sudut ruangan dan siramkan juga ke rumahnya mereka berdua supaya sosok itu tidak meneror lagi. Jadi Amin meruqyah rumahnya sendiri, sementara Siru dan Bagong juga meruqyah rumahnya sendiri kalau sudah sampai rumah. Setelah sampai rumah, mereka langsung mengerjakan perintah dari bapaknya Amin. Sementara itu, Amin di rumah juga mengerjakan perintah dari bapaknya. Lalu setelah itu Amin bertanya kepada bapaknya, kenapa tidak dari dulu ide itu bapak lakukan? Lalu bapaknya menjawabnya, kalau ia baru keingat sekarang, jadi dilakukannya baru sekarang ruqyahnya. Setelah rumahnya Sirba dan Amin diruqyah, alhamdulillah rumah mereka aman dari gangguan. Berakhirlah cerita tentang Sirba dan Amin yang ternyata mereka bertiga mengalami hal-hal yang belum pernah mereka alami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di cerita Sirba selanjutnya. Utama, tombol Quick Stop menampilkan item 3 dari 4. Radio, perekam, teks,